izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Saskia Febiana dari kelas 1E Universitas Sinar Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah dasar dari berdirinya sebuah negara. Semua aturan, kewenangan pemerintah, hingga hak-hak warga negara berawal dari dokumen yang kita sebut sebagai konstitusi. Melalui video ini, kita akan memahami apa itu konstitusi, fungsi, kedudukan, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan konstitusi. Secara sederhana, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara dibentuk, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam ilmu politik dan hukum tata negara, konstitusi bisa terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada konstitusi tertulis, yaitu dokumen resmi dari negara seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Yang kedua yaitu ada konstitusi tidak tertulis, berupa kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan yang praktiknya diterima dan dijalankan meskipun tidak tertuang secara formal. Jadi, konstitusi bukan sekedar teks, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur jalannya suatu negara. Konstitusi memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Melalui konstitusi, negara menetapkan hak apa saja yang harus dihormati dan dilindungi. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hingga kebebasan berpendapat. Kedua, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan dalam negara. Tanpa ini, kekuasaan pemerintah bisa menjadi absolut dan berpotensi menindas masyarakat. Yang ketiga yaitu ada konstitusi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya aturan dasar, pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena. Dan yang terakhir, konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi rujukan bagi semua peraturan di bawahnya. Selain tujuan, konstitusi juga memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi pertama adalah menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Konstitusi mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Fungsi kedua adalah fungsi simbolik. Konstitusi menggambarkan identitas suatu negara, nilai-nilai yang dianut, dan cita-cita kehidupan bersama. Fungsi ketiga adalah fungsi legitimasi, yaitu memberikan dasar yang sah bagi pemerintah untuk menjalankan kekuasaan. Fungsi keempat, konstitusi menjadi pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan. Semua undang-undang dan kebijakan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dengan fungsi-fungsi tersebut, jelas bahwa konstitusi memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan dan keteraturan negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tertinggi. Artinya, semua peraturan yang berada di bawahnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka
undang-undang tersebut bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Struktur hierarki hukum di Indonesia dimulai dari yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, yang kelima ada peraturan daerah provinsi, dan yang keenam ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan sistem seperti ini, konstitusi berperan sebagai panglima hukum, tempat seluruh aturan lainnya mengacu. Secara umum, konstitusi memiliki beberapa isi pokok yang biasanya terdapat dalam setiap negara. Isi pokok tersebut antara lain, yang pertama ada mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Apakah negara tersebut berbentuk kesatuan atau federal, republikan atau monarki. Yang kedua itu ada mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi menentukan apakah negara menganut sistem presidensial, parlementer, atau campuran. Yang ketiga ada memuat hak dan kewajiban warga negara. Bagian ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban. Keempat, ada menetapkan kedaulatan rakyat, sumber kekuasaan negara, dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Kelima, menjelaskan lembaga-lembaga negara, susunannya, dan kewarganegaraannya masing-masing. Semua poin ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Sekarang kita masuk ke Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan berisi dasar negara, yaitu Pancasila, tujuan negara, serta pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan batang tubuh berisi pasal-pasal yang mengatur penyelenggaraan negara secara rinci. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, menganut sistem pemerintahan presidensial, serta berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Penting untuk diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup singkat, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan tersebut muncul sebagai respons atas tuntutan reformasi ketika bangsa Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap memiliki banyak kelemahan, terutama karena kekuasaan presiden sangat besar, pengawasan terhadap pemerintah lemah, dan sejumlah pasal masih bersifat umum sehingga dapat ditafsirkan secara luas. Karena itulah, proses amandemen dilakukan oleh MPR untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan agar lebih seimbang, modern, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Salah satu perubahan terpenting adalah pembatasan masa jabatan presiden. Sebelumnya, konstitusi tidak mengatur batasan yang jelas sehingga seorang presiden dapat menjabat berkali-kali tanpa batas maksimal. Setelah amandemen, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal 2 periode, masing-masing 5 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada
satu orang dan memastikan adanya regenerasi kepemimpinan. Perubahan besar lainnya adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah atau bisa disebut dengan DPD. Sebelum amandemen, hanya ada DPR sebagai lembaga legislatif pusat. Dengan dibentuknya DPD, daerah-daerah memiliki saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi serta ikut dalam proses legislasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya di daerah. Amandemen juga menghasilkan penguatan peran DPR. Jika sebelumnya DPR kurang memiliki kekuasaan dalam mengawasi pemerintah, setelah amandemen DPR memperoleh wewenang yang lebih besar, termasuk pengawasan anggaran, pengawasan kebijakan, serta hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hal ini membuat sistem pemerintah menjadi lebih seimbang, karena ada lembaga legislatif yang dapat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Amandemen menambahkan satu bab khusus tentang HAM yang memuat berbagai hak dasar warga negara serta kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Bab tentang HAM ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi martabat manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak kalah penting, amandemen juga membawa penguatan posisi Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut dengan MK. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memutus pembubaran partai politik. Kehadiran Mahkamah Konstitusi membuat sistem peradilan konstitusi di Indonesia menjadi lebih kuat dan memberikan mekanisme untuk menjaga agar undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi. Secara keseluruhan, 4 kali amandemen ini membuat Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih lengkap, lebih detail, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Amandemen tersebut memperkuat prinsip demokrasi, membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan, serta menciptakan mekanisme check and balance antar lembaga negara. Dengan perubahan ini, Undang-Undang Dasar 1945 kini menjadi landasan konstitusional yang lebih modern, demokratis, dan relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa konstitusi adalah fondasi utama sebuah negara. Konstitusi mengatur cara negara dijalankan, memberikan perlindungan bagi warga negara, serta menjadi batas kekuasaan pemerintah. Sebagai warga negara, memahami konstitusi itu sangatlah penting agar kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita, sekaligus turut menjaga agar nilai-nilai konstitusional tetap tegak. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hingga selesai. Semoga materi tentang konstitusi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.